Ditreskrimsus Polda Jabar berhasil meringkus 2 orang tersangka kasus tindak pidana korupsi dana APBD pembangunan RSUD Al-Ihsan Bale Endah Kabupaten Bandung, berinisial RT dan MA, Kamis, 19 Desember 2024. Kejadian ini bermula ketika adanya penyimpangan dana yang tidak sesuai dengan alokasinya, yakni tersangka RT selaku PPK menyusun HPS yang diduga tidak sesuai dengan pasal 26 Perpres 16 tahun 2018. RT selaku PPK diduga terima suap gratifikasi di mana HPS tidak dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang senilai Rp632 juta, sebagaimana dirilis dalam konferensi pers Polda Jabar, berdasarkan laporan polisi nomor LP A 687/2022 SPKT Ditreskrimsus Polda Jabar. Tanggal 25 Oktober 2022, setelah dilakukan penyelidikan, keduanya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan visi konstruksi gedung lanjutan D, F dan G RSUD Al-Ihsan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019, dan dilakukan penangkapan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas SIK menjelaskan, modus operandi yang dilakukan kedua pelaku berbeda. RT selaku PPK yang menerima kucuran dana sedangkan MA selaku Dirut PT Gemilang Utama Alen penyedia barang dan jasa, ujarnya. Tindak pidana korupsi tersebut diduga terjadi ketika PT Gemilang Utama Alen dinyatakan lolos seleksi pemilihan penyedia barang jasa. Selanjutnya, ditunjuk sebagai penyedia barang jasa kegiatan pembangunan visi konstruksi gedung lanjutan D, F dan G RSUD Al-Ihsan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019. Dijelaskan Kombes Pol Jules Abraham Abbas, dari saksi Joshua M. Rahakbau selaku peminjam bendera PT Gemilang Utama Alen senilai Rp150 juta sebelum penandatanganan SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia, Barang Jasa. Namun dalam pelaksanaan, saksi Joshua tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan RSUD Al-Ihsan, terangnya. Berdasarkan rilis Polda Jabar diketahui bahwa tersangka MA selaku Direktur Utama PT Gemilang Utama Alen dimintai uang senilai Rp100 juta oleh tersangka RT untuk keperluan anak sekolah. Kemudian, tersangka MA selaku Direktur Utama PT Gemilang Utama Alen tidak mengembalikan dugaan kelebihan bayar senilai Rp11.684.287.880,56 sesuai dengan LHP BKPRI No. 47 PLHP 18 BDG 12 2020 TGL 23/2020 tersangka RT selaku PPK tidak melaksanakan tahapan-tahapan pemutusan kontrak daftar hitam terhadap penyedia barja sehingga jamlak tidak dapat dicairkan. Dari kejadian ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp12.898.148,73 dengan rincian sebagai berikut. Kerugian negara atas pembayaran progres pekerjaan kepada PT Gemilang Utama Alen selaku penyedia barang jasa disebabkan karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari volume fisik terpasang, senilai Rp12.117.444.970,85. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran kepada PT Daya Cipta Dian Rancana selaku konsultan manajemen konstruksi disebabkan karena jumlah yang dibayarkan PT Gemilang Utama Alen, senilai Rp705.653.177,88. Terdapat dugaan kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pembangunan visi konstruksi gedung pelayanan utama lanjutan D, F dan G RSUD Al-Ihsan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019 senilai Rp12.398.148.148,73, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 56 KUHP. Tersangka R, T dan MA dijerat dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama, 12 tahun. Demikian dilaporkan reporter media Wantara Group, Niko N. Kerugian itu senilai Rp12.898.148,73.
Jadi 12,8 M sekian. Itu jumlah total kerugian. Dari total kerugian 12,8 M sekian, itu terdiri dari kerugian negara atas pembayaran progres pekerjaan kepada PT Gemilang Utama Alen selaku penyedia barang atau jasa disebabkan karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari volume fisik terpasang senilai 12 miliar 117 juta 444.970,85 rupiah atau kurang lebih 12,117 juta. Jadi 12 miliar 117 juta sekian. Kemudian yang kedua, kerugian negara atas kelebihan pembayaran kepada PT Daya Cipta Dian Rancana selaku konsultan manajemen konstruksi disebabkan karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari progres pekerjaan PT Gemilang Utama Alen senilai 753.177,88 rupiah. Jadi 705 juta sekian. Itu kurang lebih kerugian keuangan negaranya. Kalau untuk tersangka